Rasanya banyak di antara kita yang penasaran, gimana sih kisah sejarah di penghujung alias detik-detik dari Uni Soviet sebelum runtuh? Bukankah ini negara yang dulu berhasil memukul balik Jerman di masa Perang Dunia Kedua? Kok kayaknya tiba-tiba runtuh dan pecah jadi kayak banyak negara? Bukankah Uni Soviet punya militer yang sangat kuat? Terus dinas intelijen yang terhebat di dunia? Para politikus komunis kan sangat suka stabilitas dan ngeberangus semua perlawanan. Apa sih yang mereka lakuin saat itu? Waktu ngelihat negaranya sedang menuju kehancuran, masa sih diem aja? Saat kepercayaan rakyat Uni Soviet sudah semakin habis, rakyatnya bukan cuma mengeluh, tapi sampai mengamuk. Buat apa ngeluh? Kan pemerintah nggak menganggapi keluhan mereka. Mendingan ngamuk aja sekalian. Perlu diingat, ini bukan rakyat Amerika dan Eropa Barat yang hobi demonstrasi. Ini kan negara komunis. Bayangin deh, kalau rakyat dari negara Korea Utara itu bisa demo massal. Buat rakyat-rakyat di daerah, amukan tersebut bukan cuma ditumpahkan secara fisik seperti yang terjadi di Kazakhstan, tapi juga dalam bentuk politik. Mereka mulai minta merdeka alias keluar dari USSR. 9 April 1989, tentara USSR sampai dikerahkan membubarkan demonstrasi yang menuntut kemerdekaan bagi Georgia di kota Tbilisi. Tiap kali operasi pembubaran seperti ini dilakukan, selalu aja ada korban jiwa. Kali ini, 19 wanita tewas terinjak-injak dan seorang remaja wanita berumur 16 tahun tewas dihajar pasukan USSR. Bukan cuma rakyat, para pejabat USSR pun sudah kehilangan kepercayaan. Sejak bulan Februari 1990, baik kubu komunis garis keras dan liberal di Uni Soviet memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama semakin gencar menyerang Gorbachev. Saat Gorbachev menghadiri pendirian Partai Komunis Rusia, bukan USSR ya, tapi Rusia, di tahun 1990, banyak politikus yang hadir di konferensi tersebut langsung datang menyerang, mengejek, menghina, dan bahkan mencaci maki Gorbachev. Kenyataan ini memukul Gorbachev, yang tak menyangka pribadinya bisa diserang seperti itu setelah memeras otak dan keringat untuk mereformasi USSR demi kebaikan semua pihak. Karenanya ia mulai terlihat bergetar, bergumam, dan sulit berbicara dengan lancar saat menghadapi caci maki tersebut. Tapi bukan berarti karirnya sudah habis. Pendukungnya masih cukup banyak, biarpun lawannya juga terus bertambah banyak. Mau bukti? Juli 1990, dalam Kongres ke-28, ia masih terpilih kembali sebagai pemimpin Partai Komunis. Mirip anak zaman now yang dikorbankan jadi ketua kelas, bukan karena ia berwibawa atau kompeten, tapi karena tidak ada yang mau jadi ketua kelas setelah tahu gimana ruwetnya tugas dan masalah yang harus ia hadapi. Masalahnya, udah dikorbanin, orangnya masih dihina-hina pula. Gorbachev meneruskan program liberalisasi, dibantu para penasihatnya dan para penasihat Boris Yeltsin, ketua pemimpin Partai Komunis Rusia. Ia menciptakan program 500 hari, melanjutkan desentralisasi, bahkan mulai mengizinkan pihak swasta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi resmi. Biarpun didukung oleh Yeltsin dan kaum liberal, pihak komunis garis keras sangat mengecam rencana ini. Akibatnya, Gorbachev dipaksa membatalkan program ini. Pembatalan ini membuat Yeltsin mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Rusia tidak akan tunduk pada USSR. Desember 1990, Menlu Edward Shevardnadze dan Perdana Menteri Nikolai Ryzhkov malah mengundurkan diri. Mereka terus ditekan komunis radikal dan liberal, sementara Gorbachev nggak bisa mengambil keputusan yang memuaskan siapapun. Ingat, apapun keputusan yang diambilnya, pasti selalu salah deh. Masalah ini membuatnya makin nggak berani mengambil keputusan, misalnya di saat menanggapi gerakan kemerdekaan Lituania. Pasukan USSR sudah menduduki gedung-gedung strategis di ibu kota Lituania. Para demonstran pro kemerdekaan bentrok dengan pasukan dan 15 orang pun terbunuh. Ketika Yeltsin dan kaum liberal menyalahkannya, ia malah menyatakan bahwa ia tidak memerintahkan operasi tersebut. Walau begitu, ia juga memerintahkan militer membantu polisi menjaga jalan-jalan dan gedung strategis di kota yang sudah mulai rusuh. Ini membuat marah kaum liberal, tapi nggak cukup memuaskan kaum komunis garis keras.
Maret 1991, diadakan referendum yang menentukan apakah USSR akan terus eksis sebagai satu kesatuan satu negara. Walau rakyat memilih meneruskan, para pejabat lokal sudah mulai merencanakan memerdekakan diri. Gorbachev pengen nyiptain konstitusi baru, yang intinya melonggarkan kontrol pusat terhadap daerah, dan praktis mengubahnya menjadi konfederasi. Tapi ini masih nggak cukup untuk Estonia, Latvia, Lituania, Moldova, Georgia, dan Armenia. Ketidakpercayaan rakyat meluas, bukan hanya kepada Gorbachev dan pemerintah Uni Soviet, tapi juga komunisme di seluruh Eropa Timur. Rakyat-rakyat Eropa Timur meminta reformasi besar-besaran. Waktu itu, Uni Soviet masih berperang di Afghanistan. Hal inilah yang membuat mereka secepatnya ingin keluar dari konflik, walau tanda-tanda kemenangan USSR di Afghanistan sudah mulai terlihat. Gorbachev sadar militer USSR tidak bisa terjun ke dalam konflik baru. Mula-mula, para buruh Polandia melakukan mogok massal sejak akhir 1988. Demonstrasi menentang supremasi Partai Komunis juga timbul di negara-negara komunis lain, seperti Hungaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, dan lain-lain. Tidak seperti di tahun 1968, tidak ada tank USSR yang bergerak untuk melibas gerakan ini. Di tahun 1989, saat Jerman Timur meminta bantuan militer USSR untuk melibas para demonstrannya, Gorbachev bahkan menolak permintaan ini. Artinya, doktrin Brezhnev benar-benar tinggal kenangan. Di tahun itu juga, karena kesalahpahaman, tembok Berlin pemisah Berlin Barat dan Berlin Timur malah dibuka lebar-lebar. Sekali lagi tidak ada militer USSR atau Pakta Warsawa yang dikerahkan ke Berlin. Pesannya jelas, saat sebuah negara Eropa Timur membuang komunisme, nggak akan ada militer USSR atau Pakta Warsawa yang menibas negara tersebut, seperti Cekoslovakia di tahun 1968. Pakta Warsawa sendiri dibubarkan pada Maret 1991. Kondisi ekonomi Uni Soviet sendiri masih memburuk sampai Juli 1991. Ia meminta bantuan 7 negara terkaya di dunia. Buat negara adidaya seperti Uni Soviet, ini jelas memalukan dan sekali lagi menunjukkan pemerintah USSR tidak menguasai keadaan di negerinya sendiri. Semua tekanan dari dalam dan luar negeri ini tentu saja mengguncang posisi USSR sebagai negara adidaya dan sang kampiun komunisme. Para anggota Politburo garis keras merasa komunisme masih bisa diselamatkan seandainya otak utama liberalisasi USSR bisa disingkirkan. Jadi, 8 orang petinggi garis keras bergerak pada tanggal 19 Agustus 1991. Saat itu, Gorbachev memang sedang libur. Sekonyong-konyong, kantor berita TASS memberitakan bahwa sang pemimpin sudah mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Sebuah komite yang beranggotakan 8 orang petinggi garis keras ini diberitakan telah mengambil alih kepemimpinan USSR. Mereka bermimpi akan mengembalikan komunisme murni dan konsekuen seperti di masa kejayaan Soviet. Tapi masalahnya mereka salah sasaran. Bukanlah Gorbachev ancaman utama terhadap USSR, justru adalah Boris Yeltsin. Jadi, 8 pemimpin kudeta ini sengaja mengurung Gorbachev di villa tempatnya berlibur, tapi mereka malah nggak menyentuh Yeltsin sama sekali. Boris Yeltsin, sang pemimpin Rusia, langsung melesat pergi ke Gedung Putihnya Rusia. Di sana, ia langsung mengutuk kudeta ini. Rakyat jelata pun perlahan bermunculan dan bergandengan tangan membentengi kantor Perdana Menteri yang kini menjadi pusat perlawanan terhadap kudeta. Tentara bersenjata lengkap dan tank mengepung Gedung Putih. Namun nyatanya mereka malah ikut bergabung dengan rakyat untuk melindungi gedung tersebut. Suasana waktu itu sangatlah aneh. Buat orang-orang yang tahu nasib USSR sedang berada di ujung tanduk, jelas sekali mereka sangat tegang. Namun buat sebagian besar warga Moskow, seolah-olah nggak ada sesuatu yang istimewa seperti hari-hari pada umumnya. Saat para pemimpin kudeta mengadakan konferensi pers jam 5 sore, barulah semua orang tahu ada yang salah. Pemimpin kudeta menembak semua oposisi kudeta dan bukannya bersilat lidah di depan pers atau menerima berbagai pertanyaan.
apalagi ketika Vasily Strabodubtsev, pemimpin pertanian kolektif, yang menjadi salah satu dari 8 orang pemimpin kudeta. Ketika dirinya ditanya mengapa terlibat dalam kudeta ini, ia malah menjawab karena dirinya diundang. Saat malam tiba, kerumunan massa di sekeliling Gedung Putih bertambah banyak. Boris Yeltsin sendiri mengeluarkan pidatonya yang cukup singkat. Sambil mengangkat tinjunya, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan takut dan bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Inilah yang menentukan dirinya menjadi pemimpin Rusia. Ajaibnya, tentara USSR menolak perintah komite pemimpin kudeta. 3 hari berlalu, Gorbachev pun sadar bahwa kudeta sudah gagal. Para pemimpin gak bisa menghentikannya untuk pulang dengan selamat ke kota Moskow. Di bulan September, negara Estonia, Latvia, dan Lituania telah memproklamirkan kemerdekaannya. Ketiga negara yang dicaplok Stalin ini langsung mendapat pengakuan kemerdekaan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang sedari awal tidak mengakui pencaplokan tersebut. Bulan Desember, Rusia, Ukraina, dan Belarusia menolak mengakui perjanjian 1922 yang menjadi dasar berdirinya USSR. 31 Desember 1991, Gorbachev menandatangani pembubaran USSR. Sang negara adidaya dan kampiun komunisme kini resmi berakhir. Tahun 1991 adalah tahun yang paling penting. Bukan cuma mengawali dasawarsa 1990-an, tapi juga karena tahun itulah USSR, si kampiun komunisme, negara adidaya saingan utama dari Amerika Serikat, akhirnya resmi berakhir. Kembali ke kata-kata awal Konghucu tentang 3 hal terpenting dalam pemerintahan. USSR tidak pernah berkomitmen memprioritaskan dirinya untuk mendapatkan kepercayaan rakyatnya sendiri. Hal itu bisa terjadi karena komunisme berawal dari sebuah paham yang hendak menghapuskan ketimpangan sosial. Namun faktanya saat dipraktekkan malah menjadi rezim pimpinan para elit yang mencoba mengendalikan semua kegiatan ekonomi negaranya demi mencapai tujuan yang katanya mulia nan luhur tersebut. Para pemimpin komunis seringkali merasa dirinya intelektual, manusia yang paling cerdas, pintar, dan berpengetahuan daripada orang lainnya. Karenanya, mereka berasa berhak mengatur semua kegiatan ekonomi di negaranya. Toh semuanya kan demi keadilan, demi rakyat. Katanya sih. Mereka ini melakukan kesalahan yang dikatakan oleh George Orwell, "Some ideas are so stupid that only intellectual will believe in them." Kenapa bisa begini? Sebab cuma para intelektual lah yang merasa dirinya di atas orang lain. Mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang, yang bisa dipercaya pada ide-ide aneh dan yang gak masuk akal. Di saat yang sama, para intelektual ini juga yakin betul betapa luhur perjuangannya dalam usaha menegakkan keadilan dan menghentikan kemiskinan. Akibat pola pikir elit seperti ini, semua kritik dianggap cuma sebagai serangan dan gangguan yang berakar dari upaya kaum anti-komunis yang menyabotase perjuangan komunisme, atau dari kebodohan dan ketidaktahuan rakyat jelata yang tidak sepintar para elit komunis. Artinya, reaksi standar komunis sama kritik adalah menyerang balik dengan membunuh karakter mereka, mengintimidasi, menangkap, dan membunuh si kritikus, terlepas dari benar atau salahnya kritik tersebut maupun niat baik atau buruknya dari sang kritikus. Sikap anti kritik seperti ini cuma memastikan semua masalah komunisme tidak menjadi teridentifikasi dan terkoreksi. Saat kesalahan demi kesalahan menumpuk, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan sistem komunis pun menjadi semakin terkikis. Jadi, jangan harap para intelektual yang duduk di puncak Menara Gading berusaha mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka tidak pernah merasa kepercayaan rakyat itu adalah hal yang penting. Sebab mereka selalu yakin 100%. Mereka lebih tahu daripada rakyat. Di benaknya, cuma merekalah yang bisa mengatur ekonomi agar semua orang mencapai keadilan dan kemakmuran. Rakyat yang tidak tahu apa-apa itu tidak boleh diberikan kepercayaan untuk mengatur kegiatan ekonomi mereka sendiri. Padahal, kepercayaan itu selalu bersifat dua arah.
Kita cuma bisa mempercayai orang yang juga mau mempercayai kita. Akibatnya, negara komunis dijamin selalu kekurangan kepercayaan rakyat, hingga pedang dan beras yang sudah di tangan pun tidak akan bisa bertahan lama. Setelah melihat Uni Soviet akhirnya runtuh, negara-negara komunis lainnya tersadar memang ada yang kurang dari ideologi komunis murninya. Mereka berusaha mengadakan reformasi secara hati-hati untuk mencegah negaranya bernasib sama. Hasilnya baik negara Republik Cina dan Republik Sosialis Vietnam sama-sama merubah haluan negaranya. Walaupun labelnya masih komunis, namun realitanya di negara-negara ini sudah terjadi perubahan drastis pada pemerintahannya. Bahkan Republik Vietnam alias Vietnam Utara secara nggak langsung menjadi negara kapitalis seperti mantan musuhnya dulu, yaitu Vietnam Selatan yang berhasil ditaklukkan dalam Perang Vietnam. Atau masih ingat kan kasus di negara sendiri? Saat ini, walau banyak pihak yang terus saja mengkritik kinerja pemerintah yang masih jauh dari kata sempurna, namun kinerja pemerintah kita menghadapi kritik masih jauh lebih baik jika dibandingkan masa sebelum reformasi. Nah, apakah pendapat kalian tentang video ini? Mohon maaf ya, kalau ada banyak detail yang terlewatkan yang kayaknya mustahil buat dimasukkan karena terlalu banyak. Nah, dari seri ini, hal apakah yang baru kalian tahu setelah menonton video ini? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.